Jadi ada lawannya. Kalau yang di sini sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap seperti yang sudah Bu Nurul jelaskan tadi. Jadi ketika ada transaksi yang menggunakan kas kecil, maka secara otomatis transaksi itu akan langsung dicatat ke jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Tapi kalau yang lawannya adalah sistem dana tetap atau impres system, yaitu kalau menggunakan sistem impres atau sistem dana tetap, maka ketika terjadi transaksi yang menggunakan kas kecil, maka tidak akan pernah dijurnal ke petty cash atau ke jurnal kas kecil. Kenapa Bu? Karena sistem dananya tetap. Terus kalau nggak dicatat gimana Bu? Nanti kita akan akui semua transaksi itu ketika sudah terjadi pengisian kembali. Jadi baru nanti ketika ada pengisian kembali kas kecil baru dicatat gitu. Jadi nanti kalau menggunakan sistem dana tetap, maka kamu tidak perlu mengisi yang namanya jurnal petty cash. Itu. Ya, hati-hati. Jadi nanti bisa jadi sistemnya dana tetap atau dana tidak tetap. Kemudian poin E, pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Saya rasa sudah jelas. Kalau nanti ada yang kurang jelas silakan tanyakan langsung di kolom komentar. Kemudian poin keempat, penjualan. Poin penjualan sama dengan poin pembelian kurang lebih. Saya rasa sudah jelas. Kalau memang ada yang kurang jelas langsung ditanyakan di kolom komentar. Kemudian poin kelima, saya rasa cukup jelas. Poin keenam, kita masuk ke poin penilaian persediaan barang dagang. Di poin keenam ini ada 2 poin, yaitu yang A, sistem perpetual dengan metode average. Jadi yang kamu kemarin akuntansi keuangan kelas 11 itu kamu sudah belajar tentang penilaian persediaan. Jadi persediaan itu penilaiannya ada macam-macam metodenya. Salah satu metodenya adalah average atau rata-rata. Cara ngitungnya gimana Bu? Silakan pelajari di mapel akuntansi keuangan. Nanti kita juga akan bahas di prakteknya di sini. Tapi lebih detailnya kamu belajarnya di akuntansi keuangan. Kemudian di poin ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini juga di akuntansi keuangan. Jadi nanti secara detail kamu pelajari di akuntansi keuangan, cuman Bu Nurul akan jelaskan secara umum penyusutan aktiva tetap yang dimaksud dengan penyusutan atau depresiasi. Jadi aktiva tetap atau aset tetap itu kan seluruh aset perusahaan yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Gedung, kendaraan seperti mobil, mesin. Itu kan nilainya lebih dari 1 tahun. Nah, ketika nilainya lebih dari 1 tahun, maka suatu aktiva itu ketika umurnya bertambah, maka secara otomatis biasanya nilainya akan berkurang. Maksudnya gimana Bu? Contoh, gedung sekolah kita tahun 2013 waktu pertama kali berdiri masih bagus-bagusnya, misalkan masih baru, catnya masih baru, nilainya 500 juta. Tapi 4 tahun kemudian bisa jadi nilainya sudah tidak 500 juta, tinggal 300 juta. Loh kok bisa Bu? Ya iya, uang catnya sudah mulai buram. Terus mungkin ada retak-retak. Nah, keusangan atau penyusutan nilai itu disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Nah, penyusutan nilai atas aktiva tetap itu perlu dihitung kalau di dalam akuntansi. Perhitungannya ada macam-macam. Salah satunya adalah dengan metode garis lurus. Ini. Emang ada berapa Bu? Ada banyak metode perhitungan aktiva tetap, kamu nanti pelajari di akuntansi keuangan. Metode garis lurus secara umum akan menghasilkan nilai penyusutan aktiva tetap yang sama setiap tahunnya. Jadi kalau ngitung dapat 5 juta setiap tahun, maka secara otomatis nanti nyusutnya setiap tahun ya 5 juta. Itu. Kalau metode lain bisa jadi berbeda-beda atau berubah-ubah. Begitu ya. Dan poin ke B, penyusutan dana pencatatan beban depresiasi dilakukan pada akhir setiap bulan.
Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, itu jadi untuk perkenalan kebijakan akuntansinya sampai di situ. Jadi ini adalah bekal buat kamu. Kalau di awal seperti ini mungkin masih terasa banyak yang perlu kamu ketahui, tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka hanya ada perlu beberapa poin-poin penting yang perlu kamu ambil, karena biasanya yang lain sama, begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan daftar akun. Jadi mulai hari ini Bu Nurul minta kamu sudah harus mulai kenalan dan terbiasa dengan nama-nama akun ini. Kamu harus mulai sayang, mulai akrab dengan nama-nama akun ini dan nomor-nomor akunnya. Bukan nomor akun secara detail, tapi ciri khas dari masing-masing akun. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ketika nanti kamu ujian akhir, bisa jadi soalnya bisa jadi lebih rumit dari ini. Kalau ini contoh soal yang ini, kamu enak ada nama akun dan ada keterangannya. Cash in bank sama dengan cash di bank, account receivable sama dengan piutang dagang. Bisa jadi nanti ketika kamu ujian tidak seperti ini. Bahasa Indonesia ini hilang semua. Jadi kamu sudah harus terbiasa. Nah, selain terbiasa dengan nama-nama akunnya, nomor akunnya kamu juga sudah harus familiar. Kenapa? Karena nanti ini akan memudahkan kamu ketika mau menyusun laporan keuangan. Contoh, kelompok assets atau harta diikuti dengan awalan angka 1. Nomor akunnya pasti 1 awalnya. Kemudian kelompok liabilities atau utang, nomor akunnya secara otomatis diawali dengan 2. Kelompok ekuitas atau modal diikuti dengan angka 3. Dan harus ingat saldo normalnya. Kalau kelompok akun aset, maka kelompok 1 saldo normalnya di debit. Kemudian kalau kelompok akun 3 dan 2, kelompok ekuitas dan utang, saldo normalnya di kredit. Kemudian kelompok revenue atau pendapatan, saldo normalnya di kredit dengan awalan angka atau nomor akun 4. Cost of goods sold atau beban harga pokok penjualan dicirikan dengan awalan angka 5. Saldo normalnya di debit. Kemudian kelompok akun 6, ini adalah kelompok akun untuk operating expense atau beban-beban operasi. Saldo normalnya di debit. Kemudian kelompok akun 8 adalah other revenue and gains atau pendapatan lain-lain, diawali dengan 8, saldo normalnya di kredit. Dan terakhir kelompok akun 9, ini adalah kelompok akun untuk other expense and loss atau beban lain-lain, saldo normalnya di debit. Kenapa Bu Nurul sebutkan saldo normal? Kenapa kamu harus ingat dan hafal betul? Karena ini nanti akan membantu kamu ketika penyusunan laporan keuangannya. Jadi saldo normal itu, kalau mungkin yang belum pernah diajar Bu Nurul 12 AK 3 dan AK 4, saldo normal itu berlaku ketika akun itu bertambah. Contoh, kas kalau bertambah berarti di debit karena saldo normalnya di debit. Seperti itu, harus terbiasa ya. Kemudian ada pertanyaan untuk kamu kecuali untuk AK1, karena AK1 sudah ngerjakan sebelumnya. Untuk AK2, AK3, AK4, kelompok akun 7 ini di sini enggak ada. Dari 6 langsung 8. Pertanyaannya, kenapa tidak ada akun 7 di nomor akun perusahaan dagang ini? Itu silakan dicari jawabannya. Silakan dicari analisisnya menurut bahasa kamu, langsung ditulis di buku folio kamu, kemudian nanti dijadikan satu dengan tugas berikutnya. Oke, saya rasa itu. Kemudian ini adalah neraca saldo untuk UD Buana.